Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Demikian sabda Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema renungan saat ini adalah merenungkan penderitaan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita sejenak mengenang peristiwa bagaimana pengorbanan Yesus di dalam menebus dosa manusia. Pada umur 33 tahun, Yesus mendapat hukuman mati. Pada saat itu penyaliban merupakan hukuman mati yang paling kejam. Hanya penjahat-penjahat besarlah yang pantas menerima hukuman seperti itu. Bahkan penjahat yang paling besar pun tidak menerima siksaan sekejam seperti yang dialami oleh Yesus. Penjahat lain yang disalib, tangan dan kakinya tidak dipaku. Tetapi ketika Yesus disalib, tangan dan kaki Yesus dipakukan di kayu salib dengan ukuran paku yang sangat besar, yaitu berukuran antara 6 sampai 8 inci. Paku didorong masuk ke dalam pergelangan tangannya, bukan di telapak tangan seperti yang sering digambarkan. Ada otot dalam pergelangan tangan yang memanjang sampai ke bahu, dan tentara Romawi tahu jika paku didorong ke dalam pergelangan tangan, maka otot itu akan rusak dan pecah, yang akhirnya memaksa Yesus untuk menggunakan punggungnya untuk menopang diri supaya ia bisa bernafas. Kedua kakinya juga ikut dipakukan bersama. Saat itu Yesus dipaksa untuk menopang dirinya di atas sebuah paku yang menembus kakinya masuk tertusuk ke dalam kayu salib. Yesus tidak dapat menopang dirinya dengan kakinya karena kesakitan. Jadi ia dipaksa untuk mengelok-elokkan punggung dan kakinya hanya untuk dapat bernafas. Bayangkan saudara, perjuangan yang dialami oleh Yesus tentu rasa sakit yang luar biasa. Penderitaan lahir dan batin dialaminya. Namun ia memiliki keteguhan hati karena ingin manusia yang berdosa selamat. Yesus menahan kenyataan rasa sakit yang luar biasa itu lebih dari 3 jam. Ya, lebih dari 3 jam. Bisakah kita membayangkan penderitaan yang ia alami? Beberapa menit sebelum Yesus mati, darah berhenti keluar dari tubuhnya. Kemudian mulai mengeluarkan air melalui luka-lukanya karena darah Yesus sudah habis tercurah. Dari gambar sering kita melihat luka-luka yang ada di tangan dan kaki serta bekas luka cambuk di punggungnya. Tapi apakah
kita pernah menyadari luka yang ada di dalam tubuh Yesus? Sebuah palu mendorong paku-paku besar menerobos pergelangan tangannya. Kedua kakinya dipaku dengan sebuah paku yang besar, dan sebuah paku yang besar dipakukan melalui lengannya. Kemudian tentara Romawi menusuk punggungnya dengan tombak. Sebelum itu terjadi, Yesus terlebih dulu dicambuk dan dipukuli. Yesus dicambuk begitu kejam sehingga daging-dagingnya terlepas dari tubuhnya. Pemukulan yang ia alami begitu menakutkan. Wajahnya robek dan janggutnya pun lepas dari wajahnya. Masih kurang puas juga, mereka menyiksanya. Mahkota duri pun ditusukkan ke dalam di atas kepalanya. Sebagian besar manusia tidak akan dapat menahan siksaan sekejam itu. Darahnya pun habis. Kini hanya air yang mengalir dari luka-lukanya. Ada 3 paku besar ditusuk ke tubuhnya. Sebuah mahkota duri di kepalanya. Tentara Romawi menikam dada Yesus dengan tombak. Sebelum ini, Yesus mengalami penghinaan sepanjang 2 kilometer menopang salib yang berat sambil menerima tamparan dan lemparan batu dari orang-orang yang menyiksanya. Mengapa Yesus mau melakukan itu? Itu dilakukannya karena cintanya Yesus kepada manusia, kepada saudara dan saya, agar pintu surga dibukakan untuk saudara dan saya. Karena itu, kita patut bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan akan cintanya yang teramat besar kepada kita. Mari kita merenungkan akan cintanya Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kemudian marilah kita membalas cinta Tuhan dengan mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Mari kita bangun karakter mencintai Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan akan cinta-Mu bagi kami. Karena itu ajarkanlah kami untuk mencintai Tuhan lebih sungguh lagi. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan menyertai dan menolong kami. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kiranya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, saudara-saudara kami memperoleh pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan perlindungan dan memimpin agar setiap apapun yang dilakukannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan terus menolong bangsa kami agar Engkau pimpin ke jalan yang benar, sehingga keadaan bangsa dan negara kami semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat menghayati Sabtu Sunyi. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.